Halo bos geng, balik lagi ke Mobil 123 bersama gue Hadi. Dan kali ini kita akan melakukan media drive Hyundai All New Kona 2024. Gimana keseruannya, rasa berkendara seperti apa? Langsung aja yuk, ikutin perjalanan kita. Nah bos geng, sekarang kita udah ada di tol Cipali, kilometer 81. Tadi saat mulai, baterai itu 100%. Kita udah di dalam, itu jarak tempuh yang berada di MID itu ada 504 km. Cukup jauh juga. Jadi jarak total kita ke Semarang, kita tuh bakal nginep di Hotel Tentrem ya mas tadi? Iya. Hotel Tentrem, itu jaraknya sekitar 419 km. Kalau secara logika awam, berarti kita masih punya sisa sekitar 70 kilometeran. Harusnya nyampe ya mobil ini ya. Tapi kita belum tahu juga, karena ini juga diuji juga keiritannya seperti apa. Dari cara bawa, terus juga efisiensi menyetir, kita pakai mode berkendara apa, terus AC-nya pakai berapa, itu tuh pengaruh banget. Nah, kita akan buktiin habis ini, langsung aja kita gas. Nah bos geng, sembari kita menikmati perjalanan dari Jakarta ke Semarang, gue mau bahas sedikit juga tentang rasa berkendara mobil ini. Setelah gue tadi nyetir kurang lebih 100 kilometeran, mobil ini tuh punya suspensi yang cukup nyaman, firm lah. Jadi dia tuh walaupun ini SUV, nggak cenderung keras tapi nggak cenderung empuk banget, tapi masih terbilang nyaman. Terus kalau dari segi handling, ini yang gue rasain ya, ini sih sebenarnya cukup sharp, tapi memang harus ada yang dikalahin kan. Kalian tuh harus pilih mana, handling yang sharp tapi suspensi keras, atau dia suspensinya empuk tapi handlingnya agak sedikit limbung. Jadi kalau misalnya dibelok-belokin kita buat manuver tuh masih berasa tuh goyang-goyangnya. Ini nih tuh kiri kanan dia tuh masih berasa limbungnya. Tapi walaupun ada limbungnya sedikit, mobil ini terbilang firm lah handlingnya, cukup oke. Terus juga dari posisi nyetir duduk ini bisa diatur kan, joknya sudah elektrik juga di bagian pengemudi, bisa naik turun gini tuh. Samping juga nih, samping kirinya juga udah bisa juga di penumpang depan. Terus juga steeringnya nih juga udah tilt. Nah tuh enak kan, jadi kita bisa ngatur-ngatur posisi setirnya nih teman-teman gitu. Terus juga fitur-fitur lainnya, mobil ini juga udah dibekali fitur ADAS yang cukup lengkap. Tadi yang udah gue praktekin juga itu ada lane depart warning, terus juga kemudian ada front collision warning atau FCW yang biasa kita sebut. Terus juga tadi ada blind spot monitoring juga yang ada di clusternya. Ini yang fitur yang cukup menarik sih menurut gue. Jadi kita tuh tidak apa ya istilahnya tuh, kita tuh nggak perlu melakukan distraksi yang banyak, nggak perlu ngatur-ngatur spion kiri kanan untuk melihat sebelah kiri dan kanan mobil. Jadi misalnya kita mau lihat di bagian kiri bawah mobil nih, kadang kan kita harus ngatur spion dulu nih sebelah kiri gitu kan. Tapi kalau ini nggak perlu, ini kita tinggal nyalain sen kiri, cepet. Nah dia tuh muncul layar di sebelah kirinya, itu menunjukkan kondisi yang ada di sebelah kiri mobil tapi di bagian bawah, agak sedikit bawah. Nah kalau kita sen kanan sama kayak kiri, cuman beda ini layarnya sekarang pindah ke kanan untuk melihat kondisi mobil di sebelah kanan atau di samping pintu kita. Jadi kita nggak perlu ngatur-ngatur spion lagi biar nggak ribet. Jadi apa ya istilahnya itu bisa mengurangi distraksi kita saat nyetir. Jadi kita bisa fokus nih ke depan lihat layar aja. Itu lebih simpel sih menurut gua. Ini fitur yang sebenarnya udah ada di Ioniq 6. Nah tapi sekarang diterapin di Hyundai Kona nih. Jadi cukup oke juga nih teman-teman. Nah bos geng, sekarang kita udah ada di kilometer 121 di tol Cipali, ya kan? Kalau menurut MID kita sudah melakukan perjalanan sebanyak 111 km,9. Dan jarak yang tersisa di mobil itu MID ada 359 km. Nah kalau baterainya sendiri itu tersisa sekitar 78%. Atau bisa dibilang sebenarnya cukup irit sih mobil ini ya. Bisa dibilang kita mungkin akan sampai di sana. Kalau hitungan kasar nih, kita udah hilang sekitar 22% dan jarak tempuh kita udah 112 km. Nah, berarti masih sisa sekitar 300-an lagi. Ini harusnya sih nyampe sih dengan speed yang konsisten di angka 90 km per jam. Yang gue suka dari mobil ini tuh masih menerapkan tombol-tombol fisik manual nih di bagian dashboard konsol tengahnya nih. Jadi nggak terlalu fokus di layar. Buat orang awam atau yang masih sedikit gaptek untuk menggunakan mobil listrik, jadi kita nggak perlu takut untuk ngatur AC, terus juga
ngatur audio, volume itu masih manual menggunakan tombol-tombol fisik di bagian tengah sini nih. Jadi cukup oke nih. Dan itu juga nggak mengurangi distraksi kalian saat kalian sedang menyetir. Kadang kan ada yang bingung ya, dijadiin satu panel di bagian head unit atau layar, itu jadi bingung kita tuh nyari-nyari dulu di layar segala macam. Nah, sedangkan si Hyundai Kona Electric 2024 ini yang baru, dia masih mempertahankan tombol fisik aslinya nih di bagian tengah. Cukup menarik nih teman-teman. Sekarang kita udah sampai di rest area kilometer 207. Kita mau melakukan istirahat makan siang dulu. Masih jam 12 nih, sekitar ya setengah satu lah. Dan sisa baterainya itu adalah 63%. Dan sisa jarak tempuhnya itu sekitar 294 km lagi nih untuk melakukan pengecasan. Tapi kira-kira sampai nggak ya? Ya harusnya sih sampai, karena sisanya masih banyak nih. Ada sekitar 90 kiloan. Kalau gitu nggak usah berlama-lama, kita nanti lanjut aja pas sudah sampai di sana, atau kita pas lagi jalan di sana ya. See you. Nah bos geng, kita udah sampai di rest area kedua, yaitu di kilometer 379A. Nah, jarak yang sudah ditempuh adalah 364,4. Cukup jauh juga nih. Kita sebentar lagi mau masuk Semarang, jadi ini pemberhentian terakhir kita. Sisa baterainya itu sekitar 26% dan juga sisa jarak tempuhnya sekitar 115 km. Kira-kira nyampe nggak ya ke hotel di Semarang? Nah, kenapa kita bisa sampai sejauh ini tanpa ngecas-ngecas? Karena kita menggunakan metode yang sudah ditetapkan, yaitu dengan speed limit sebanyak 90 km per jam maksimal. Terus juga banyak faktor-faktor lainnya, dari cara ngegas, kita harus halus, cara ngeremnya juga harus halus, nggak boleh tuh langsung dibejek-bejek atau nggak langsung diinjek remnya. Terus juga kita menggunakan eco mode, nggak pakai sport mode, nggak pakai normal mode. Nah, terus juga kebanyakan selama di perjalanan kacanya tuh kita tutup biar kita tuh nggak keganggu sama aerodinamis angin yang masuk ke dalam. Dan ada beberapa cara-cara lainnya lagi yang kita memang bener-bener tuh ngelakuinnya. Kita nggak pakai cruise control juga, karena cruise control itu juga cukup berpengaruh. Saat kita menggunakan cruise control kan dia otomatis ngerem juga, nanti ngegasnya dia powernya kegedean juga. Jadi kita tetap pakai mode normal. FYI ini teman-teman, kita akan ngebahas dikit soal performa dari Hyundai Kona Electric yang baru ini. Mobil ini terdiri dari dua tipe, yaitu yang standard range dan juga long range. Untuk powernya sendiri, yang standard range itu 114,6 kW dan sedangkan yang long range itu 160 kW. Nah, torsinya sendiri itu sama, yang antara standard range dan juga long range, sama-sama di angka 255 Nm. Untuk performanya sendiri gimana? 0 ke 100-nya yang standard range itu ditempuh dalam waktu 8,4 detik. Sedangkan yang long range itu 7,5 detik saja teman-teman. Sama-sama menggunakan velg 17 inci. Nah, top speednya sendiri ini berbeda. Kalau yang standard range itu 162 km per jam, sedangkan yang long range itu 172 km per jam. Kapasitas baterainya sendiri juga berbeda. Ya tentu saja beda karena kan dibedain tipenya. Nah, standard range itu ada 48,9 kWh, sedangkan yang long range itu 66,0 kWh. Nah bos geng, akhirnya kita udah sampai Semarang. Kemarin gue capek banget, akhirnya kita langsung ke hotel dan tidur. Kali ini kita akan bikin closingannya dan memberikan eksplanasi atau kesimpulan. Ternyata mobil Hyundai Kona Electric 2024 ini mampu sampai Semarang tanpa harus ngecas sama sekali. Sisa baterai di mobil kemarin tuh sekitar 16% dan sisa jarak tempuhnya itu sekitar 70 km-an. Jadi sebenarnya masih ada sisa lagi. Dan total perjalanan kita itu dilakukan selama 7 jam. Nah, total tripnya sendiri itu menempuh jarak 412,5 km. Mantap nih bos geng. Kalau gitu jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga download aplikasi mobil123.com. Wali Taufik Walhidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mobil 1, 2, 3